Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 ya. Apakah memang PPG Dalajab 2024 dimulai bulan ini? Ya, kalau kita lihat informasi dari Ibu Prof Nunuk Suryani ya teman-teman, kemungkinan besar PPG Dalajab itu bakal dilaksanakan antara bulan Juni ya, bulan Juni hingga bulan Juli, antara bulan Juni dan bulan Juli Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian, karena tidak lama lagi ya PPG dalam jabatan 2024 ini akan mulai dilaksanakan, maka tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan beberapa data-data penting yang wajib tervalidasi dan disiapkan oleh guru. Dan itu sebenarnya pernah disampaikan langsung oleh Ibu Nunuk Suryani terkait dengan hal ini teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman dapat mendapatkan informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, nantinya Bapak Ibu itu akan mendapatkan notifikasi bahwa Bapak Ibu itu terpanggil untuk mengikuti PPG Dalajab 2024. Jadi nanti mapai. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui untuk mendapatkan pengumuman bahwasanya Bapak Ibu itu terpanggil mengikuti PPG Dalajab atau belum, Bapak Ibu itu wajib mengecek dua website dari Kemendikbudristek. Yang pertama itu adalah SIM PKB Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah SIM PKB, kemudian yang kedua itu adalah website ppgkemdikbud.co.id. Jadi saya ulangi, dua web yang akan ditempati untuk mendapatkan kepastian apakah Bapak Ibu itu terpanggil mengikuti PPG Dalajab. Yang pertama itu adalah SIM PKB, kemudian yang kedua itu adalah website resmi Kemendikbudristek terkait dengan PPG, yaitu ppgkemdikbud.co.id. Jadi dicatat itu baik-baik Bapak Ibu ya. Kemudian untuk data-data penting yang wajib valid Bapak Ibu, yang pertama itu adalah data SIM PKB. Jadi data yang ada di SIM PKB ya, data yang ada di SIM PKB itu harus valid ya. Jadi kalau misalkan ada data di SIM PKB yang bermasalah, maka yang diperbaiki itu bukan data yang ada di SIM PKB, tapi data yang ada di Dapodik ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, saya ulangi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak Ibu wajib memperbaiki data-data yang ada di Dapodik, karena data yang ada di Dapodik itulah data yang nantinya masuk di SIM PKB. Contoh ya yang kami perlihatkan di sini. Yang pertama itu adalah biodata diri Bapak Ibu. Jadi biodata diri ini sumber datanya itu adalah dari Dapodik ya. Ini kan sudah centang, berarti sudah relevan dengan data yang ada di Dapodik. Kemudian terkait dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Jadi ijazah S1 Bapak Ibu harus terinput benar di Dapodik, karena nanti itu yang akan menjadi patokan dari Kemendikbud untuk menentukan apakah Bapak Ibu bisa mengikuti PPG atau tidak. Kemudian bidang studi PPG Bapak Ibu ini tentunya disesuaikan dengan linearitas ijazahnya. Nah, ini khusus untuk data yang ada di SIM PKB Bapak Ibu ya. Kira-kira apakah masih ada data-data penting yang harus valid ya terkait dengan jelang pendaftaran pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024 ya. Selain data dari Dapodik, kemudian data dari SIM PKB, Bapak Ibu itu wajib memperhatikan validasi NIK Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan validasi NIK-nya. Jadi ada NIK yang masuk di SIM PKB, sumber datanya dari Dapodik, dan ada yang ada di Dukcapil. Jadi NIK yang ada di SIM PKB Dapodik harus relevan ya, harus sesuai dengan data NIK yang ada di Dukcapil Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu beberapa data yang harus Bapak Ibu validkan. Jadi mungkin saya bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya, data-data penting yang harus valid ya. Jadi yang pertama itu adalah
kesesuaian ijazah S1 Bapak Ibu terinput dengan baik dan benar di Dapodik. Itu yang pertama. Kemudian validasi NUPTK, yang ketiga validasi NIK Bapak Ibu di Dapodik dengan Dukcapil. Kemudian bidang studi Bapak Ibu, jenis PTK-nya Bapak Ibu, riwayat pekerjaan Bapak Ibu, kemudian Satmingkal Bapak Ibu atau satuan pendidikannya Bapak Ibu. Nah, kira-kira adakah tempat untuk mengecek seluruh data itu? Ada. Bapak Ibu langsung masuk saja di data GTK, kemudian nanti masukkan beberapa informasi, nanti akan muncul keterangan seperti nantinya akan muncul notifikasi atau keterangan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah data GTK. Perlu Bapak Ibu ketahui, data GTK ini adalah database individu seorang guru. Semua guru di bawah naungan Kemendikbud pasti punya data seperti ini. Jadi sudah lengkap. Di sini ada nomor peserta UKG, NUPTK, dan NIK Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap semua data di sini Bapak Ibu. Mulai dari nomor peserta NUPTK, nomor peserta UKG, NUPTK, dan NIK. Yang paling penting di sini adalah Satmingkal. Satmingkal itu adalah sekolah induk Bapak Ibu. Jadi sekolah induknya Bapak Ibu itu harus terbaca ya. Jadi misalkan Bapak Ibu berada di SD kecil, misalnya Bapak Ibu berada di SD kecil ya, SD kecil Gal. Nah, itu harus tercetak di sini Bapak Ibu. Harus muncul di sini. Jadi Satmingkal itu harus satu ya, sekolah induk harus satu. Jadi kalau dua, Bapak Ibu harus tentukan satu. Nah, kemudian untuk informasi Dapodik itu harus terkoneksi ya. Ini penting ya, harus terkoneksi di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini jenis PTK-nya ini penting sekali ya. Kalau misalkan ijazah Bapak Ibu adalah guru PJOK, maka jenis PTK tidak boleh guru kelas, berarti harus guru mapel. Kalau salah berarti Bapak Ibu perbaiki di Dapodik, seperti itu. Jadi kalau misalkan ijazah Bapak Ibu S1 pendidikan guru sekolah dasar, maka benar jenis PTK-nya itu adalah guru kelas. Dan di sini harus aktif ya Bapak Ibu, ya harus aktif ya di situ. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Ibu Nunuk harus ada pembaharuan data di Dapodik ya. Jadi menurut Ibu Nunuk harus ada pembaharuan data di Dapodik. Jadi itu tergantung dari sinkronisasi yang dilakukan oleh operator sekolah. Jadi kalau misalkan data Bapak Ibu ini masih lama, silakan dihubungi operatornya agar bisa melakukan sinkronisasi. Jadi nanti terbaca di sini juga ya, bulan berapa dia melakukan sinkron, pukul berapa. Semuanya terekap di sini Bapak Ibu, muncul semua di sini ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian paling penting di sini Bapak Ibu, yang paling penting ini ya, ini status ya, status ajuan PPG 2024 ya. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan ini, Bapak Ibu sasaran PPG Darajat 2023 tahap 3, berarti Bapak Ibu berpotensi ya ikut PPG Darajat tahun 2024. Karena yang diprioritaskan adalah guru-guru yang sudah selesai mengikuti seleksi administrasi Bapak Ibu dan lulus dan pernah mengikuti pretest. Oke, ini yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.